jaminan keselamatan, jaminan kesembuhan, jaminan kemenangan. Katakan haleluya. Salibmu Tuhan merupakan sumber keselamatan kami. Salibmu Tuhan Yesus merupakan sumber pengharapan dan kekuatan dalam hidup kami. Dalam menghadapi hidup ini, realita hidup sehari-hari, biar kami tidak pernah melupakan salib pengorbananmu Tuhan Yesus. Biar setiap kami terus pandang Yesus, sehingga setiap kami tidak menjadi lemah dan putus asa lagi. Mata kami terus tertuju kepada Tuhan, dan kekuatan yang baru dari Tuhan berlimpah-limpah Engkau berikan dan curahkan buat setiap kami. Biar siang hari ini Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami. Ingatkan kami, manusia bisa meninggalkan kami, manusia bisa mengecewakan kami, namun Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah mengecewakan setiap kami. Yang percaya dengan haleluya. Beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Itu sebabnya sampaikan isi hatimu Tuhan, buat kami mengerti akan apa yang Kau mau sampaikan buat kami. Dalam nama Yesus, kami tolak setiap kekerasan hati, setiap bentuk pikiran-pikiran perasaan yang menentang firman Allah. Kami hancurkan dalam nama Yesus, dan kami tundukkan semua di bawah kuasa firman. Sampaikan isi hatimu dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Beri kemuliaan yang meriah bagi Raja segala raja. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudaraku. Minggu kemarin setelah kebaktian yang kedua, saya langsung berangkat ke kota Atlanta karena ada seorang teman lama hamba Tuhan yang mengundang saya untuk bicara dalam acara ulang tahun gereja mereka yang ke-8 tahun di Atlanta. Sebuah gereja Bethel Indonesia yang kami layani saudara di sana minggu kemarin, dan Tuhan kerja luar biasa. Dan sebetulnya ibu gembalanya seorang, suaminya juga seorang yang sudah lama kami kenal, tepatnya tahun 2000 ketika kami mau menikah saudara. Dan waktu itu mereka masih tinggal di New York, dan saya dan calon istri saya waktu itu diminta untuk ke rumah mereka, dan ternyata saudara, saya disuruh rebahan di ruang tamu mereka. Saya pikir suruh ngapain saudara, tiba-tiba ternyata saya dicuci muka saudara ya. Semua komedo saya, komedo atau toledo atau tornado ya, komedo saudara, yang di hidung saudara dipencet habis sama dia. Saya teriak-teriak kesakitan, dan dia berkata, wah pendeta sudah banyak, sudah lama enggak cuci muka. Saya berkata, oh iya memang sudah lama. Laki-laki saya pikir ngapain cuci muka saudara. Dan rupanya setelah saya dipencet semua saudara, dibersihkan wajah saya, dikasih masker dinginnya kayak air es saudara, nyes saudara. Dan sekian lama saudara, suruh tidur tidak boleh gerak sama sekali saudara. Dan setelah itu maskernya dikeluarkan, saya berkata, enaknya luar biasa saudara ya. Dan akhirnya keluarga ini saudara yang juga make up istri saya, dan kami masuk dalam pernikahan tahun 2000 saudara. Dan sekian saat kemudian mereka sudah pindah ke Atlanta dan mulai melayani, menggembalakan sebuah gereja di sana. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya diminta untuk sampaikan firman, dan setelah saya sampaikan firman, saya undang siapa yang mau menerima lawatan Tuhan, alami terobosan, saya suruh maju ke depan, dan begitu banyak yang maju, kami doakan. Dan setelah saya itu saudara, biasanya pada acara ulang tahun gereja selalu ada kuetarnya. Lalu kuetar mulai ditaruh di tengah, lalu kemudian para pengurus dan ibu gembala ini disuruh maju saudara. Dan dalam keadaan begitu, lalu kemudian ada sebuah klip di mana mertuanya dari Manado dan juga suaminya Bapak Gembala saudara dari gereja itu dari Manado, mereka menyampaikan pesan-pesan untuk menghibur dan menguatkan jemaat yang di Atlanta saudara, mendorong saudara. Dan dalam keadaan seperti itu apa yang terjadi saudara? Wah, mereka pengurusnya nangis, ibu gembalanya juga nangis saudaraku. Dan ternyata Anda tahu bahwa suaminya Pak Gembalanya saudara, beberapa saat yang lalu saudara dideportasi saudaraku ya.
Karena katanya ada yang melaporkan sehingga akhirnya di rumahnya ditangkap dan kemudian dideportasi, saudara. Padahal istrinya, ibu gembalanya adalah US citizen, tapi suaminya belum sempat bisa untuk ditarik, saudara, sehingga harus pulang ke Indonesia, saudara. Dan dalam keadaan begitu mereka berlinang-linang air mata. Saya disuruh mendoakan gereja mereka dan jemaat dan pengurus. Saya doakan, saya berkati gereja tersebut, saudara. Tapi satu hal juga saya berkata, Tuhan kuatkan, hiburkan supaya mereka teguh untuk memikul salib yang harus mereka jalani sampai tuntas, Tuhan. Dan saudara-saudara sekalian, kalimat itu sudah menyentuh hidup saya. Dan saya kemudian selesai kebaktian, saya kuatkan lagi, saya dorong mereka untuk terus maju bersama Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Keesokan harinya, Senin, waktu saya mau balik kembali ke Philadelphia, di airport Atlanta sempat menunggu, selalu saya lihat ada siaran CNN, dan di siaran tersebut, saudara, kembali ditayangkan Pastor Rick Warren, seorang hamba Tuhan yang terkenal di Amerika dan di seluruh dunia. Dia juga yang adalah hamba Tuhan yang mendoakan dalam inaugurasi Presiden Obama dalam pemilihan yang pertama, saudara, pelantikan yang pertama. Dia yang mendoakan juga, saudara. Tiba-tiba, saudara, diberitakan di CNN bahwa untuk pertama kalinya dia berkhotbah kembali di gerejanya minggu lalu, saudara. Setelah sekian minggu dia off karena tragedi yang terjadi dengan keluarganya. Anda tahu dia seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal, diberkati, gerejanya maju, bahkan bukunya itu mendapat royalti sekian puluh juta US dollar, saudara. Dia sangat jadi berkat luar biasa. Tetapi saudara, dia punya masalah di mana salah seorang anaknya sejak lahir punya kelainan mental dan sudah coba dilayani dengan baik, sudah coba dirawat dengan dokter yang terbaik, tetapi beberapa saat yang lalu, saudara, anak tersebut ambil pistol dan bunuh diri. Saudara sekalian, dan apa yang terjadi? Pastor Rick Warren kembali khotbah dengan sukacita dan pengharapan, saudara. Dan hal itu mengingatkan saya kembali begini, saudaraku. Teman saya yang di Atlanta juga Pastor Rick Warren, dan ternyata semua kita itu punya salib penderitaan, salib pergumulan kita masing-masing. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Nah, coba lihat apa yang Yesus katakan. Lukas 9 ayat yang ke-23, saudara. Lukas 9 ayat 23. Mari kita baca sama-sama. Tuhan Yesus berkata, Lukas 9 ayat 23. Semua baca, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, kepada murid-muridnya, termasuk kepada saya dan saudara. Katakan haleluya. Ya, baca. Setiap orang yang mau mengikut aku, yang mau ikut Yesus. Saya mau tanya, siapa mau ikut Yesus dalam hidup saudara? Lambaikan tangan saudara, kata bersama saya mau ikut Yesus. 2, 3. Ia harus menyangkal dirinya, terus apa? Memikul salibnya, kapan? Setiap hari, dan mengikut aku. Waktu kita baca ayat ini, ternyata Yesus berkata, setiap orang yang mau ikut Yesus, kita harus menyangkal diri kita, dan harus memikul salibnya setiap hari. Jangan lupa ada kata salibnya. Nya di sini bukan N besar, bukan salibnya Tuhan, tapi nya di sini adalah siapa? Pribadi kita masing-masing. Dengar, saudara. Rupanya dari ayat ini kita belajar, setiap orang itu punya salibnya sendiri-sendiri. Saudara dan saya punya salib kita sendiri-sendiri. Dan setiap kita harus tekun memikul salib kita masing-masing sampai akhir hidup kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Lihat tokoh-tokoh di Alkitab. Abraham punya salib yang berbeda dengan setiap kita mungkin. Dia sangat kaya raya. Dia dipakai Tuhan. Dia disebut bapak orang beriman. Tapi lihat bagaimana Abraham menikah 25 tahun belum punya anak. Lihat bagaimana salib Yusuf. Dia memang seorang yang sangat dicintai Tuhan. Dia sangat dicintai oleh Yakub bapaknya. Tapi salib Yusuf adalah kakak-kakak Yusuf iri dan dengki yang akhirnya menjual Yusuf jadi budak di Mesir. Daud punya salib yang berbeda. Ternyata Daud adalah seorang yang punya salib, yaitu mertuanya Raja Saul yang mengejar-ngejar dia untuk membunuhnya.
Ingat bahkan dalam perjanjian baru, Rasul Paulus juga yaitu punya salib. Ketika dia khotbah, dia melayani orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat selalu berusaha untuk membinasakan hidupnya. Dengar saudara, semua orang percaya punya salibnya masing-masing, ya kan? Saudara lihat seringkali saudara, kita berpikir benarkah Tuhan hal itu terjadi dalam hidupku? Tahukah saudara? Saya sebagai gembala, saya menjumpai setiap orang dari jemaat ini saudara, ada berbeda-beda salibnya. Saya menjumpai dalam pelayanan saya sekian lama saudara, saya melihat ada orang punya salib yang berbeda-beda. Saudara, ada orang yang salibnya adalah soal perjodohan. Waduh saudara, seolah-olah cari jodoh susah sekali saudara ya. Sampai katanya saudaraku, ya kalau cinta ditolak dukun bertindak saudara. Saya berkata jangan dukun bertindak, harus biar Tuhan saja yang bertindak. Kata amin saudaraku. Tapi ada orang salibnya berbeda. Bukan soal jodoh, tapi salibnya sudah nikah saudaraku. Suaminya ganteng, suaminya kaya, tapi ternyata tidak setia. Suaminya tukang selingkuh saudara. Tapi ada lain lagi orang yang punya salib. Ada suaminya yang baik, tapi saudara-saudara ternyata sakit-sakitan. Ya kan saudaraku? Ada lagi orang yang salibnya berbeda. Ada orang punya istri cantik sekali, tapi cerewet dan jahatnya bukan main. Tapi saya harap di sini tidak ada wanita begitu. Katakan amin saudara, amin. Ada saudara orang yang istrinya baik sekali, tapi wajahnya jelek sekali saudara, ya toh. Dan ternyata belum punya anak, ya kan? Ada lagi yang ternyata punya keluarga bahagia, tapi ekonominya susah, ya kan? Ada lagi yang ekonominya luar biasa, tapi keluarganya terus ribut, tidak pernah akur, tidak pernah bahagia. Ada juga saudara keluarga yang bahagia, tapi salibnya anaknya ada yang bermasalah, ada yang sakit atau cacat, atau mungkin ada yang terkena narkoba. Dengar saudara, Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, ia harus memikul salibnya. Kata bersama saya, salibnya. 2, 3. Salib saya, 2, 3. Setiap hari. Saudara-saudara, mari kita belajar. Banyak orang sedang lelah karena merasa salibnya terlalu berat, merasa salibnya menyakitkan hidupnya. Seringkali kita berdoa, Tuhan cabut, buang semua salibku Tuhan dalam hidupku Tuhan. Atau minimal kita berdoa, Tuhan peringan dong Tuhan salibku yang berat ini Tuhan. Saya beri judul khotbah hari ini adalah ringankan salibku Tuhan. Ini kan doa dari sebagian kita. Tuhan, aku udah capek Tuhan, salibnya terlalu berat Tuhan, salibku terlalu berat Tuhan, ringankan salibku Tuhan. Pertanyaannya saudara, bisakah salib kita menjadi lebih ringan? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi yang perlu dirubah terlebih dahulu bukanlah beratnya salib kita. Yang perlu dirubah dulu bukanlah beratnya pergumulan kita lebih dulu. Tapi yang perlu dirubah lebih dulu adalah sikap hati kita dalam memikul salib. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saya ingat ketika kami rombongan pergi mau naik ke Gunung Sinai. Ya, beberapa minggu yang lalu. Dan Anda tahu saudara, ternyata jam 1 pagi. Dulu tahun 99 saya ke sana itu jam 3 pagi. Ini jam 1 pagi. Kenapa? Karena summer, ya toh. Jadi matahari terbitnya lebih cepat. Jam kalau nggak salah jam 5 lebih atau setengah 6 atau jam 6 sudah terbit. Jadi kami jam 1 pagi. Akhirnya kumpul di hotel dan kemudian naik bus. Naik bus kemudian jalan sekitar 15 menit dengan bus, ya toh, sampai ke tempat titik pemberhentian. Lalu kemudian kami harus tukar naik mikrolet, semacam taksi-taksi gitu ya. Kemudian kami naik, ya taksi, kemudian sekitar ya 10-20 menit, lalu berhenti di satu titik, saudaraku, di sebuah tempat atau gereja
Yang dipercaya katanya disitulah sampai sekarang katanya ada semak belukar yang dilihat Musa yang akhirnya menyala, ya kan? Dan apa terjadi, saudara? Dari situ kami naik unta. Dan Anda bisa bayangkan, saudara, bahwa naik unta itu, saudara, bagi saya pergumulan. Kenapa? Baunya bukan main. Tapi bukan cuma soal bau, saudara. Tapi ternyata katanya kan memang tidak enak. Dan Anda harus tahu, saudara, katanya ada beberapa orang berkata, kami tidak mau naik unta aja, jalan kaki. Berapa lama sampai ke titik seperti untanya berhenti? Wah, kalau nggak naik unta ke sampai tempat pemberhentian terakhir unta berhenti itu 3 jam jalan kaki. Oh my God, ya udah nggak ada pilihan naik unta. Dan Anda harus tahu unta itu ada 2 jenis. Ada jenis unta yang punguknya di punggungnya itu ada 2 lekukan, ya kan? 2 gunung begitu. Itu unta untuk jenis jalan di padang pasir, ya. Kenapa? Karena dia menyimpan banyak air di 2 punguknya. Tapi unta itu yang 2 punguknya bukan unta untuk mendaki gunung. Nah, unta untuk mendaki gunung adalah unta yang punguknya cuma 1 di tengah, ya kan? Dan itu saya lihat kakinya, ya toh. Setelah terang kami lihat kakinya tanpa pakai sepatu karet, saudara. Tapi kakinya unta yang punguknya cuma 1 di tengah, ya itu sudah bisa kayak Spiderman, kayak apa namanya, kaki kata, ceklek. Makanya dia bisa naik gunung tinggi, saudara. Dan Anda tahu, saudara, ternyata, saudaraku, ya kami harus naik unta yang 1 punguk, ya toh, dan duduknya itu di punguknya itu. Nah, bagaimana supaya nggak jatuh? Dibuat sama mereka pelana untuk duduk. Tapi ada 2 kayu depan dan kiri untuk, saudara, menghalangi kami, membuat kami nggak jatuh. Jadi Anda bisa bayangkan, saya sudah bilang sama tour guide-nya, carikan unta yang besar buat saya. Jangan sampai saya kemudian yang harus menggendong unta naik ke atas. Ya kan, saudaraku ya. Dan rupanya mereka pakai bahasa Arab dan sebagainya, saudara, ngomong, saudara, dan akhirnya benar, saudara. Tapi nggak bisa mele kan. Jadi gelap, saudara. Senter nggak boleh dinyalakan karena takutnya nanti membuat mata unta itu. Jadi akhirnya sampai saya digandeng, saudara, dengan orang Baduin sampai dinaikkan. Ya toh, untanya duduk. Ternyata, saudara, ketika saya masuk ke 2 punguknya, depan dan belakang, Anda tahu kan, bagi orang gemuk kayak saya, saudara, itu penderitaan, saudara. Mepet sekali, saudara, ya, depan dan belakang, saudara. Dan waktu mulai untanya naik, saya kaget ternyata tidak ada pijakan kaki dan kanan kirinya, saudara. Jadi kaki gantung. Wah, saudara, beberapa ibu-ibu teriak-teriak di belakang, saudara. Dan sebagainya, saudara. Teriak-teriak. Saya bilang daripada teriak, mengucap syukur. Saudara. Dan mulai jalan, saudara. Anda tahu kami nggak lihat apa-apa, hanya lihat bintang-bintang dan lekukan-lekukan gunung yang tinggi. Bintang-bintang. Wah, saya bilang ini cocok nyanyi lagu tadi, apa, bintang kecil atau seindahnya pelangi, saudara. Dan Anda, saudara, jalan, saudara. Saya nyanyi aja, nyembah. Kenapa? Itu, saudara. Karena daripada ngomel, untanya kadang-kadang ngarang-ngarain juga, saudara. Anda bisa bayangkan jalannya cuma pendek, ya maksudnya nggak terlalu lebar, kanan kiri jurang, saudara. Tapi untanya kadang-kadang bisa ke kanan sendiri, ya ke kiri sendiri, saudara. Ada beberapa ada yang teriak-teriak, saudara. Dan itu akhirnya begitu sudah mulai jalan, suku Baduinnya tidak tuntun untanya masing-masing, dibiarkan jalan sendiri, ya toh. Dan mereka di belakang ngikutin aja, saudara. Anda bisa bayangkan, saudara, 1,5 jam, saudara. Kaki gantung itu 1 tuh, wih, begitu selesai, saudara, itu rasanya apa namanya, wah kram semua, saudara. Lalu kemudian kami sampai di titik yang terakhir unta berhenti dan itu masih di setengah gunung, saudara. Kami berhenti di tempat kedai kopi yang ternyata katanya disebut oleh mereka Starbucks, ya toh. Kenapa? Banyak starnya dan banyak baknya, saudara. Ya. Dan Anda bisa bayangkan, saudara. Setelah itu, saudara, kami harus jalan lagi, saudara. Jalan, ya toh, mendaki, saudara. Dan mendakinya saja kurang lebih hampir 2 jam. Baru sampai ke puncak. Dan Anda tahu, saudara, ternyata Pak Eko, ya toh, ketika dia sampai sudah dekat beberapa langkah lagi untuk naik ke atas, saudaraku, ya, kurang beberapa lagi, tiba-tiba istrinya berkata, aduh, nafas saya kok sesak ya, saya nggak naik deh, saya di sini aja. Nah, kemudian Pak Eko sudah berkata, saya mau jadi pria sejati. Pria sejati harus rela berkorban untuk menjaga istri, saudara. Kenapa, saudara? Karena ternyata ada orang-orang Baduin yang ternyata nungguin siapa mau dibantu, dituntun naik ke atas supaya mereka bisa bantu tarik, saudara.
Itu mereka minta uang, saudara. Dan ternyata ada orang bule gemuk, saudara, wanita, dia mau, saudara, dibantu. Dan tidak lama kemudian malah pacaran sama orang Baduinya, saudara. Cium-ciuman. Pak Eko takut kehilangan istrinya, jangan-jangan dibawa kabur sama orang Baduin, saudara. Makanya dia tungguin, dia tidak berani. Dan makanya dia berkata, 2 tahun lagi saya mau ikut, Pak, naik ke Gunung Sinai lagi, saudara. Dan nanti isi saya biar di hotel saja, saudara. Nah, Anda tahu, selesai sampai di puncak, kami berdoa, mengucap syukur, tempat Musa, menerima 10 perintah Allah, dan sebagainya. Lalu kami turun. Nah, turunnya, saudara, rupanya sudah mulai panas, ya kan? Waduh, matahari sudah panas. Dan Anda tahu, saudara, ternyata jalan kaki turunnya itu lebih berat daripada naiknya. Kenapa? Karena naiknya itu hanya dengan tenaga, turunnya itu kaki kita harus pakai per, ya, untuk jadi rem. Kenapa? Batu-batunya ada pasir-pasirnya. Jadi saudara, Anda bisa mulai turun lama-lama, saudara. Itu kaki betis bisa kayak ada pernya. Mulai kram, mulai sakit, saudara. Dan Anda tahu, saudara, ketika jalan, saudara, istri saya tanya, berapa lama lagi? Saya bilang, tuh kelihatan gerejanya, kelihatan yang di bawah, kelihatan. Bulan juga kelihatan, saudara. Matahari juga kelihatan, ya kan, saudara. Tapi berapa lama, saudara? Anda bisa, ternyata kami jalan itu, saudara, panas kayak gitu, hampir 4 jam baru nyampe, saudara. Ya, dan ternyata di tengah perjalanan ada ibu-ibu rombongan kami baru sadar, dia itu naik dan turun pakai sepatu pantofel. Ya kan? Saya tanya, "Hah? Kok pakai sepatu itu?" "Iya, enggak tahu, enggak bagus sepatu kets, saudara. Tapi nyampe juga ke atas, saudara." Dan Anda tahu, ketika lagi jalan di depan kami, dia keplosok, ya toh, kepleset mau jatuh. Tapi untung tiba-tiba dia pegangan batu dan dia berdiri lagi. Dan kami coba mau bantu, dia bilang, "Oke, Bu, oke. Loh, kenapa kok Ibu kepleset?" Dia bilang gini, "Waduh, ini karena saya bawa batu dari Gunung Sinai di puncak kebanyakan." Rupanya dia membawa tas, baru dia buka keluar. Astagfirullahaladzim, saudara. Dia bawa beberapa batu-batu, saudara. Enggak terlalu gede sih, cuma lumayan banyak, saudara. Dia bilang, "Ini mungkin terlalu berat, saudara." Kenapa? Saya tanya, "Lu buat apa? Batu Gunung Sinai." "Buat oleh-oleh teman-teman saya," kata dokter. Menurut saya pelitnya bukan main kali, saudara. Oleh-oleh kok cuma batu, ya toh, yang mending tas lah. Dan akhirnya ibu ini bilang, supaya saya tidak jatuh lagi, beberapa batu akhirnya dia buang, saudara. Dia buang, dia sisakan hanya beberapa batu yang oke bagi dia taruh lagi, saudara, di tasnya, dan dia mulai jalan lagi. Ketika itu, saudara, saya berpikir gini, lihat, seseorang yang sedang dalam perjalanan yang panjang, sebuah beban batu yang sebenarnya tidak terlalu berat, tapi karena terlalu panjang dan medannya terlalu berat, lama-lama jadi terasa berat dan membuat dia hampir jatuh. Makanya dia sadar, mulai kemudian dia ringankan bebannya. Nah, saudara sekalian, bisakah salib dalam hidup kita untuk kita ringankan? Bisa. Tapi ingat, bukan pergumulan kita lebih dulu yang diperingan, tapi sikap hati kita dalam memikul salib hidup kita, itulah yang harus dirubah terlebih dahulu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan mari kita belajar dari Yesus, bagaimana cara Yesus memikul salib dari kota Yerusalem mencapai Gunung Golgota, Bukit Tengkorak. Dan ternyata Tuhan berkata, "Pelajari hambaku, sampaikan bagaimana caraku memikul salib sampai ke Gunung Golgota." Mari kita lihat Lukas 23 ayat 20 sampai 33, saudara. Lukas 23 ayat 20 mulai, saya harap saudara simak baik-baik, ikuti supaya Anda tidak kehilangan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ayat 20 mulai. "Sekali lagi Pilatus," siapa Pilatus? Wali negeri Yerusalem. "Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, kepada orang-orang Yerusalem yang ingin menyalibkan Yesus. Karena Pilatus ingin melepaskan Yesus." Ayat 21. "Tetapi mereka, orang-orang Yerusalem, berteriak membalasnya, katanya, 'Salibkan dia, salibkan dia.'" Ayat 22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh orang ini, oleh Yesus?" Yesus nggak ada kejahatan. "Tidak ada sesuatu pun, kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku, Pilatus, akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tidak perlu disalib." Tapi lihat ayat 23. "Tetapi dengan berteriak, mereka, orang-orang Yerusalem,
mendesak dan menuntut supaya Yesus disalibkan. Dan akhirnya mereka, orang-orang banyak, menang dengan teriakan mereka. Hati-hati saudaraku, teriakan kita seringkali memang membuat kita menang, tapi seringkali justru melukai hati Tuhan kalau kita ngotot dengan maunya kita sendiri. Ayat 24, lihat. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Pilatus hanya mau senangkan rakyat. Ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara, yaitu Barabas, karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Banyak orang percaya mau memperlakukan Tuhan semau guenya sendiri, semau maunya sendiri. Hati-hati saudaraku, itu bisa melukai hati Tuhan. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, yaitu apa? Tentara Romawi dari kota Yerusalem membawa Yesus untuk memikul salibnya. Lihat, mereka menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, bahu Yesus, di bahu Simon, supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Ayat 27. Sejumlah besar orang mengikuti dia, ikuti Yesus. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia, meratapi Yesus karena mereka sedih karena Yesus akan disalibkan. Ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ayat 29. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, "Berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." 30. Maka orang akan mulai berkata pada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunilah kami." Itulah akibat orang yang menolak Yesus. Mereka akan minta mati pada hari kedatangan Tuhan kedua kali, tapi tidak bisa mati, akan terima penghukuman. Ayat 31, lihat. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, Yesus adalah kayu hidup yang bisa menyelamatkan kita. Katakan amin. Apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Ayat 32. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat yang dihukum mati bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Ayat 33, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ketika mereka, siapa mereka? Yesus dengan dua orang penjahat, ya, diiringi dengan para tentara Romawi dan orang-orang yang mengikuti. Lihat ayat 33, ulang lagi. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Menurut tradisi, setiap orang yang mau dibunuh, dihukum mati zaman itu, maka saudara-saudara, orang itu harus dihajar lebih dulu, harus disesah dengan cambuk yang ada beberapa cabang, dan di tiap cabang cambuk ada ujung timah atau besinya yang tajam, sehingga setiap kali saudara, orang yang mau dihukum mati dihajar dulu dengan cambuk itu sebanyak 40 kurang satu pukulan, yaitu 39 kali. Kenapa kok 39 kali? Kenapa tidak 40 kali? Karena kalau 40, orang sekuat apapun pasti mati. Kenapa 39? Dibuat sekarat, sudah hampir mati. Yesus dicambuk dengan cambuk itu sampai sudah sekarat. Dan Anda tahu saudara, menurut tradisi setelah itu, maka orang-orang yang mau dihukum mati harus memikul salibnya yang diberikan kepada mereka. Menurut tradisi salib itu saudara, beratnya sekitar 30 sampai 40 pons. Yaitu kalau dikilokan sekitar 15 sampai 18 kilo. Sebetulnya tidak terlalu berat saudara. Tapi Anda tahu, kalau orang sehat hanya mikul sebesar 15 kilo atau 18 kilo, enteng. Tapi ini orang dihajar dulu, sudah sekarat, lalu suruh mikul beban 30 sampai 40 pons, salib itu. Makanya saudara, Yesus berkali-kali jatuh. Dan menurut tradisi daripada gereja Tuhan, gereja saudaraku, ada 14 titik jalan salib Yesus.
Dan kalau Anda ikuti jalan Via Dolorosa di Yerusalem, saudara, maka ada 14 titik salib. Yang pertama katanya waktu Yesus dijatuhi hukuman mati. Berikutnya waktu Yesus memikul salib. Lalu Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Lalu Yesus berjumpa dengan Maria ibunya. Lalu Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Wajah Yesus diusap oleh Veronica, seorang wanita yang mengasihi Yesus. Lalu Yesus jatuh untuk kedua kalinya dari salib yang dipikul. Lalu Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Lalu Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Lalu pakaian Yesus ditanggalkan. Sampai di Golgota, Yesus disalibkan. Yesus wafat atau mati di kayu salib. Lalu Yesus diturunkan dari kayu salib. Lalu Yesus dimakamkan. Dan saudara sekalian, seperti bagaimana cara Yesus bisa memikul salib sampai akhir, maka setiap kita harus belajar dari Yesus. Bagaimana cara kita memikul salib dalam hidup kita, supaya salib tidak terasa berat, tapi terasa ringan. Ada 3 cara yang kita harus belajar dari Yesus. Yang pertama, lihat ayat 32 sampai 33 sekali lagi. Lukas pasal 23 ayat 32, lihat. Dan ada juga dikiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia, dengan Yesus. Ayat 33. Ketika mereka sampai ke tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Perhatikan saudara. Kota Yerusalem dengan Golgota tidak terlalu jauh sebetulnya. Tapi dalam keadaan orang sudah sekarat, sudah banyak darah yang tertumpah. Anda bisa bayangkan ketika cambuk itu mulai masuk dihajarkan ke tubuh Yesus, maka setiap anak-anak besi itu mulai masuk beberapa senti ke dalam tubuh Yesus. Dan waktu ditarik dengan sadis, maka hancurlah tubuh Yesus. Anda tahu? Dalam keadaan begitu saudara, maka Yesus diberi salib. 2 orang penjahat yang di belakang Yesus diberi salib masing-masing. Mereka harus pikul sampai ke Golgota. Lihat, nggak boleh Yesus kemudian tukar salib dengan 2 penjahat yang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena Yesus dengan 2 penjahat sudah ditetapkan masing-masing punya salib bagian mereka sendiri. Saudara sekalian, cara untuk kita memikul salib dalam hidup kita dan menjadi ringan, yang pertama, jangan lari dari salib. Never run away from the cross. Jangan pernah lari dari salib. Lihat bagaimana Yesus dia hadapi salib. Demikian juga saya dan saudara. Saudara, salib penderitaan apapun yang kau alami, jangan pernah lari. Hadapi bersama Tuhan dan kita akan jadi pemenang. Dan percayalah, di balik salib selalu akan ada mahkota kemuliaan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Meriah, tepuk tangan yang meriah. Katakan haleluya. Saudara, jangan pernah lari dari salib. Mungkin saudara dari Indonesia lari dari salib saudara ke Amerika. Engkau pikir aku mau buang saja salibku supaya saya lebih bebas. Percayalah, dimanapun kita pergi, selama 1 salib itu belum tuntas, kemanapun kita pergi, Tuhan akan hadapkan dengan salib yang serupa sampai kita lulus dan berkemenangan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jangan merasa salib Anda yang paling berat. Seringkali kita merasa, aduh Tuhan, sudah tidak kuat lagi Tuhan. Masalahku tidak selesai Tuhan, tidak kuat Tuhan. Lalu kita merasa dunia sudah runtuh menimpa kita. Saya mau beritahu sama saudara, jujur. Saudara, sebagai hamba Allah, saya seringkali melihat ada orang merasa kesakitan dengan salibnya, teriak-teriak, nggak tahan. Padahal ada orang-orang lain yang salibnya
jauh lebih berat daripada kita. Saya ingat ada seorang ibu telepon saya dan bilang begini, pendeta sudah tidak tahan, pendeta nggak tahan. Nggak tahan apa bu? Suami saya pendeta. Kenapa? Suami saya pelit sekali. Saya harap di sini tidak ada suami pelit. Katakan amin. Ada suami saudara ketemu sama temennya komplain gini, istri saya dulu masa 3 bulan yang lalu minta uang 2 juta rupiah untuk belanja. Terus bulan lalu minta 1 juta rupiah untuk belanja. 3 minggu yang lalu minta 500.000 rupiah untuk belanja. Minggu lalu minta 250.000 untuk belanja. Boros sekali isi saya. Lalu temannya tanya, terus kamu kasih semua enggak? Ya enggak, aku enggak pernah kasih sedikit pun. Itu ternyata makanya isinya minta terus loh, karena enggak pernah dikasih, pelitnya bukan main. Lalu ibu ini berkata kembali, suamiku pelit pendeta, sudah aku mau cerai aja enggak tahan. Saya bilang, bu, ada orang lain yang salibnya lebih berat daripada ibu. Oh yang benar pendeta, tunjukkan siapa dia. Saya bilang, oh enggak, itu rahasia konseling. Tapi ibu tahu, ibu punya suami pelit. Tapi ada orang lain punya suami, sudah wajahnya. Ibu tahu Kadir? Sudah tahu Kadir? Ini orang suaminya lebih jelek dari Kadir. Sudah wajah jelek. Nggak punya duit. Pelit. Ya memang nggak punya apa-apa. Ternyata tukang selingkuh. Dan tukang judi. Lalu ibu ini berkata, wah puji Tuhan pendeta ya. Suami saya memang pelit pendeta. Tapi puji Tuhan pendeta. Tapi suami saya tetap baik, ganteng pendeta. Dan juga ternyata suami saya setia loh sama Eka. Ngucap syukur. Saya bilang soal. Sering kali kita merasa salib kita yang paling berat. Apalagi Sobo, jangan iri terhadap salibnya orang lain. Sering kali kita merasa ya, enak ya Pak Lukas tuh ya. Enak ya. Saudara mau gantiin saya? Halo? Mikul salib saya mau? Jujur Sob. Semua kita nggak perlu iri dengan salibnya orang lain. Enak ya orang tuh ya punya surat ya. Enak ya. Apa sudah pikir? Orang kalau sudah punya surat terus kemudian nggak punya salib. Banyak saudara. Ya kan? Makanya jangan pernah iri dengan salibnya orang lain. Kata bersama saya, salib dalam hidupku adalah yang paling cocok buat aku. 2, 3. Saudara, kembali pada gambar tadi. Lihat, kenapa ada gambar siput? Lihat, siput atau siput? Siput, ya toh. Dengan kata. Karena satu hari saudara, ada percakapan di antara mereka. Ternyata si siput seringkali memandang sinis terhadap si kata. Lalu satu hari si kata sudah tidak tahan dan dia bertanya kepada siput, Tuan siput, kesalahan saya apa? Sehingga Anda kok sinis sama saya? Anda kok kayaknya benci sama saya? Lalu siput berkata, kalian kaum kata mempunyai 4 kaki, bisa lompat sana lompat sini. Sementara saya harus selalu bawa rumah yang seberat ini, merangkak di tanah kemana-mana. Hidup tidak adil. Masa kalian enak kata tinggal lompat sana lompat sini, sementara saya harus mengalami rumah yang berat kayak begini. Lalu tiba-tiba si kata berkata, setiap kehidupan memiliki penderitaannya masing-masing. Kamu lihat saya gembira karena kamu hanya lihat dari sisi yaitu kelebihan kami kaum kata. Tapi hai siput, engkau tidak pernah lihat penderitaan kami sebagai kata. Belum selesai berhenti ngomong, saudara, tiba-tiba ada seekor burung elang yang terbang menukik mendekati mereka berdua. Tiba-tiba saudara, langsung siput lihat itu, saudara, langsung dia tutup dengan rumahnya. Tapi kata langsung diambil oleh si burung elang dan jadilah suike bakar, saudara. Dan si kata sudah ada di perut daripada si burung elang. Setelah itu saudaraku, apa yang terjadi?
Seafood mulai nangis terharu. Akhirnya dia baru sadar bahwa ternyata rumah yang dimilikinya bukanlah merupakan suatu beban, tapi justru merupakan suatu kelebihan. Ketika ada bahaya datang, justru dia berlindung di rumah itu. Sementara si katak sudah jadi suike goreng. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan iri dengan salibnya orang lain. Apalagi saudara, jangan potong atau buang salib kita. Lihat kayak gambar itu yang pertama. Ini orang teriak sama Tuhan, Tuhan, terlalu panjang, terlalu berat Tuhan, salib saya Tuhan, saya potong ya Tuhan ya. Lalu dia potong tambah pendek salibnya. Tapi lihat gambar kedua, dia harus menyesal. Ternyata salibnya tidak cukup panjang untuk menyeberangkan dia dari jurang itu. Saudara-saudara, mari kita harus belajar. Jangan pernah lari dari penderitaan kita, dari salib kita. Kenapa? Kalau itu Tuhan izinkan. Lihat Ibrani 12 ayat pertama. Ayat ini berkata, Ibrani 12 ayat pertama, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Semua yang tidak beres di hidup kita, di hati kita harus dibereskan. Tapi lihat, setelah kita bereskan, bukan berarti salib kita diangkat Tuhan. Tapi lihat kalimat berikutnya, mari baca sama-sama. 2, 3. Dan berlomba dengan apa? Dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata bersama saya, perlombaan yang diwajibkan bagi saya. 2, 3. Perlombaan yang diwajibkan. Nah, kata perlombaan yang diwajibkan dalam bahasa Ibraninya agon, bukan gogon. Arti agon, perlombaan yang diwajibkan yang pertama adalah race atau perlombaan. Memang hidup ini adalah sebuah kompetisi. Hidup ini adalah sebuah perlombaan. Percayalah bersama Tuhan, kita akan jadi pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tapi yang kedua, saudara, arti daripada perlombaan yang diwajibkan adalah apa? Konflik atau perkelahian. Yang pasti jangan kita yang jadi troublemaker-nya. Tapi seringkali saudara sudah baik, tapi terus aja orang ngajak gara-gara, ngajak berantem. Nah, itu adalah bagian yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi kata perlombaan yang diwajibkan juga bicara apa? Arti yang ketiga adalah struggle atau pergumulan atau penderitaan. Saudara, Anda jangan pikir hidupku paling berat. Orang lain tidak seberat aku. Saya ingat satu hari sekian tahun yang lalu, ada seorang teman telepon saya dan berkata, Pak, tolong Pak, kunjungi di sebuah rumah sakit di Philadelphia ini. Saya ingat waktu itu musim dingin, saya atur waktu, saya bilang, oh saya bisanya hari ini jam sekian. Oke, saya datang, saudara. Sampai di rumah sakit, saudara, saya nggak kenal dengan keluarga itu. Dan rupanya suami istri sudah nunggu saya. Saya tidak kenal, tapi wajah mereka susahnya bukan main. Dari pakaiannya saya tahu mereka orang-orang yang cukup berada. Karena Anda tahu musim dingin, jaketnya pun jaket mantel bulu yang mahal. Dan saya dibawa ke sebuah ruangan. Dan di sana ada seorang anak mereka, laki-laki, yang tergeletak, tidak berdaya. Saya tanya, apa yang terjadi? Anaknya mengalami eksiden. Jatuh dari tempat asrama sekolahnya. Dari lantai keberapa. Dan kena tulang ekornya. Dan mereka dengan air mata berkata, dokter memvonis 95% anak ini harus akan lumpuh seumur hidup. Nangis, saudara. Jujur saya bisa ngomong apa? Saya cuman sharing firman. Saya ajak mereka buka Alkitab. Saya cerita firman. Saya doakan. Saya pulang. Tapi mereka berkata, akan hubungi lagi. Pendeta bisa nggak? Beberapa hari lagi datang. Saya datang lagi. Saya kuatkan lagi, hibur lagi. Anda bisa bayangkan. Ternyata saya baru tahu ini orang sangat kaya. Bayangin saudaraku, dalam keadaan
Sekian bulan dia tungguin anaknya. Itu dia mereka tiap hari tinggal di hotel yang bintang 5. Dan satu malam aja sudah harganya sangat menakutkan kita, saudara. Tapi dia berkata, apa gunanya duit banyak? Anak kami yang pertama, kalau lumpuh seumur hidup. Saya doakan, saya kuatkan. Saya kasih firman. Dan mereka sering minta, saya Bible study. Dan puji Tuhan, kami doain terus. Tapi Tuhan ajaib, saudara. Satu saat anaknya akhirnya bisa jalan kembali. Dan sampai hari ini sembuh total. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Sehingga akhirnya keluarga ini merasa diberkati dengan pelayanan kami. Terus minta terus dibimbing. Dan Anda tahu itulah keluarga konglomerat. Yang akhirnya membawa kami ke Israel dan Eropa. Dan minta pernikahan mereka wedding anniversary yang 25 tahun. Kami berkati. Dan setelah anaknya jadi baik, sembuh sehat, ikut juga naik ke Gunung Sinai. Apa berarti mereka sudah tidak punya salib lagi? No. Satu salib selesai, ada salib yang lain. Kenapa? Karena memang setiap kita punya perlombaan masing-masing yang diwajibkan bagi setiap kita. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah karena haleluya. Yang kedua, saudara, cara untuk meringankan salib tidak hanya jangan lari dari salib kita, tapi yang kedua adalah apa? Lihat ayat 27 sampai 28. Lukas 23 ayat 27 sampai 28. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia, meratapi Yesus. Anda bisa bayangin, saudaraku, tangisan laki-laki sama tangisan wanita beda. Tangisan laki-laki cuman begini aja. Tapi kalau tangisan wanita, Anda bisa bayangin, Yesus lagi sedih, mikul salib, sakit, nangis sakit. Itu yang di belakangnya rombongan para penyanyi kur. Kurnya bukan, Anda tahu kayak orang Chinese kalau ada yang mati, kalau mau dibawa ke kuburan, diapakan saudara? Ada rombongan tim penangis, saudara. Bukan penyanyi, saudara. Penangis, saudara. Dung dung pian, wah, dung dung pian, ah, saudara. Itu semua dibayarin, saudara. Ya kan? Tapi kalau ini, saudara, rombongan nangis. Lihat apa yang Yesus katakan, ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka, orang-orang yang nangisi Yesus, dan berkata, hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ini bedanya Yesus dengan kita. Yesus ngalamin salib, ditangisi malah nggak mau. Kalau kita bukan salib, saudaraku, baru cuman kena paku, menderita dikit, disalamankan orang sedikit, lalu kita berkata, menderita aku. Lalu ada teman-teman kita ikut nangis dengan kita. Yuk kita foto sama-sama. Untung Yesus tidak kayak kita cengeng. Kalau Yesus kayak kita, waktu dia jatuh, celak. Ayo wanita-wanita kumpul-kumpul, pelukan, foto cheese, trek. Masuklah ke Facebook. Yesus berkata, jangan tangisi aku. Jangan tangisi aku. Saudara-saudara, Anda tahu ini artinya apa? Yang kedua, ketika kita memikul salib, jangan mengasihani diri sendiri. Never take pity on yourself. Jangan mengasihani diri sendiri. Gini ya, jujur saya cuma mau ngingetin saudara. Kalau Anda mau menghibur seseorang, dia lagi nangis, baik di rumah sakit atau mungkin di rumah duka, saudara itu jangan ikut nangis. Lah kalau dia nangis, Anda ikut nangis, wah, Anda bisa bayangin, maka terjadilah kur tangis-tangisan. Kalau orang sedang sedih, berduka, Anda itu jadi penghibur, malah Anda buat dia ketawa, Anda kuatkan dia. Katakan amin, saudara, amin. Iya. Kadang-kadang yang lalu ada orang meninggal, ya kan. Saya ini kan sudah khotbah, nyanyi khotbah, sudah tak kuatkan, tak hiburkan keluarganya. Puji Tuhan sudah nggak nangis lagi. Kemudian siapa teman-temannya yang mau ngomong sesuatu, belum ngomong ada satu ibu nangis. Wah, waduh saudara, saya bilang, lah ini bahaya nih. Saya maksudnya supaya ibu itu menghibur keluarganya, mau malah nangis. Bener saudara, keluarganya yang sudah oke ikut nangis keluar, kan tangis-tangisan.
Maaf ya. Salib kita itu enggak berat kok sebetulnya. Itu adalah yang paling cocok buat kita. Katakan amin. Tapi kenapa terasa berat? Sorry ya. Terlalu cengeng. Terlalu mengasihani diri sendiri. Kasihan ya saya ya. Masa saya diperlakukan oleh orang teman kerja saya seperti begitu. Padahal dulu saya di Indonesia. Masuk mobil aja dibukain pintu sama sopir. Dulu mas. Saya dulu adalah anggota DPR di Indonesia. Sekarang kalau di Philadelphia sama-sama akan kerja ya. Katakan amin saudara. Salpiti. Kasihan ya. Saya sama mama saya tidak pernah lo dikasarin sama laki-laki. Tapi laki-laki satu buaya brengsek. Ternyata dia kasar sama saya. Bu, itu suami. Terima dengan sukacita. Loh, udah ada yang amin. Halo? Mengucap syukur atau salibkan dia? Mari Pak kita salibkan saja. Jangan loh saudara. Maaf ya. Belajarlah tidak ngasihani diri sendiri. Belajar mengucap syukur. Hidup ini ibarat orang lagi belajar sepeda. Saudara ingat masih belajar sepeda? Jatuh enggak? Jatuh, luka, berdarah. Tapi apa yang terjadi? Bangun lagi. Jangan begini, kasihan ya. Lutut kenapa kok berdarah? Kasihan, mari kita tidak belajar sepeda lagi, tunggu sampai sembuh. Tidak pernah bisa naik sepeda. Hidup harus terus jalan. Jatuh, bangun lagi. Belajar, jatuh, ada salib lagi, jalan lagi. Dan dengan kita bergerak terus, maka kita akan terus jadi pemenang bersama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin saudara. Kenapa? Yesus itu saudara tidak terjebak dengan mengasihi diri sendiri. Saya ngomong sama saudara jujur, hidup keras, betul. Kalau saudara terus jadi kerupuk, hancur terus. Saudara dan saya bersama Tuhan harus jadi orang yang kuat. Kita harus tetap kuat menghadapi salib penderitaan kita bersama Tuhan dan jadilah pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yesus tidak terjebak dengan mengasihi diri sendiri. Lihat, Yesus tetap bisa mengendalikan emosinya. Dia dihujat, diajar, tetap cool saja. Yesus juga tetap bisa mengendalikan perasaannya. Bahkan Yesus tetap bisa menyelesaikan tugasnya. Maaf ya, ada orang itu kalau sudah kena masalah, jebret, ya toh, langsung goyang, langsung goyang. Sudah ngerjain apa udah enggak lagi. Jangan belajar untuk tidak mengasihi diri sendiri. Yesus makanya ngomong pada perempuan, stop, jangan tangisi aku nggak butuh tangisanmu. Doakan saya oke, tapi jangan tangisi aku. Kenapa? Karena tangisan mereka bukan menguatkan Yesus, malah melemahkan Yesus. Karena Yesus tidak mau dikasihani, tapi Yesus mau menjadi pemenang. Seperti kita juga harus jadi pemenang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, cara memikul salib agar semakin ringan adalah apa? Lihat ayat yang ke-25 sampai 26. Dan Pilatus melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara, yaitu Barabas, karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ayat 26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seseorang yang bernama Simon dari Kirene. Setelah Yesus jatuh yang pertama, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya. Salibnya Yesus ditaruh di bahunya Simon dari Kirene, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sudah lihat kemana? Waktu saya baca ayat ini, Tuhan ngomong begini, lihat hambaku. Aku saja yang dalam keadaan memikul salib. Ternyata perlu orang lain. Simon dari Kirene. Walaupun awalnya dipaksa oleh orang Romawi untuk memikul salibku. Tapi lihat, aku saja Tuhan. Aku butuh pertolongan orang lain. Maka kita juga harus belajar untuk sadar kita nggak bisa kuat sendiri. Kita perlu orang-orang sekitar kita. Simon Kirene yang membantu, mendukung kita untuk semakin kuat sampai akhir. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan.
Cara yang ketiga adalah apa? Jangan menutup diri dari komunitas. Jangan menutup diri dari komunitas. Lihat, Yesus saja waktu di Taman Getsemani, waktu mau disalib, Yesus bawa 3 orang murid intinya, Petrus, Yohanes, Yakobus. Lihat bahkan ketika Yesus harus memikul salibnya, harus ada Simon dari Kirene yang membantu dia. Dan lihat waktu di kayu salib, Yesus ditemani oleh Maria ibunya, dan Yohanes muridnya, dan beberapa wanita yang lain. Untuk apa? Memberikan dukungan kepada Yesus. Saudara-saudara, jangan menutup diri dari komunitas. Maaf ya, ada orang berkata begini, saya sudah gak butuh lagi orang Indonesia. Orang Indonesia menyakiti saya, mengecewakan. Kemana-mana sama aja. Sudah saya gak butuh gereja lagi. Gereja semua sama aja. Saya mau beritahu sama saudara, kita gak bisa hidup tanpa orang lain. Orang yang berkata aku gak butuh orang lain lagi, itu orang sombong. Kenapa? Karena bagaimana dia bisa makan? Apa emangnya dia langsung bisa menanam beras sendiri? Tidak kan? Ada petani orang lain yang menanam padi. Ada pedagang yang menjual padi. Ada orang lain yang memasak nasi itu. Saya mau beritahu, saya dan saudara butuh orang lain. Dan kita harus tergabung dalam komunitas rohani yang bisa menguatkan kita, memberi semangat saat kita putus asa, yang bisa menghibur kita saat susah, dan yang memberikan nasihat saat kita sedang mengalami persoalan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya kasih contoh, saudaraku. Saya minta Bapak Widodo maju ke depan. Menghadap ke sana sebentar. Sana. Kamu percaya sama saya? Loh, menghadap sana. Kamu percaya sama saya? Oke, tutup mata rapat-rapat. Tutup mata, gak boleh lihat ya. Kalau kamu percaya sama saya, ikuti apapun yang saya katakan. Oke? Percaya? Manggut? Percaya? Oke? Tutup mata. Kalau kamu percaya, coba sekarang jatuhkan tubuhmu ke belakang. Percaya nggak? Percaya nggak? Harus sampai jatuh. Lo katanya percaya. Tutup mata rapat-rapat. Kalau percaya, jatuhkan tubuhmu. Jatuhkan aja. Lihat siapa dia. Joseph. Kamu butuh dia nggak? Bukan lu utang loh. Kamu bisa hidup tanpa Yosef? Nggak bisa. Kamu bisa hidup sendirian? Kamu butuh orang lain? Sama, saya juga butuh orang lain. Semua kita butuh orang lain untuk menopang kita saat kita lemah. Tepuk tangan yang meriah untuk kamu. Silakan kembali. Saudara sekalian, kemarin ada seorang wartawan dari majalah hubungi saya, minta wawancara dengan saya. Tentang apa, Pak? Tentang Alung. Saya heran juga, Alung sudah jadi bintang film, sesuatu. Dan saya silakan ke rumah, ngobrol, direkam, dan tanya banyak hal. Karena di luaran berita simpang siur. Dan juga ada orang-orang yang merasa sok jadi pahlawan kesiangan. Dan sebagainya. Saya bilang, whatever lah, gak usah pusing dengan apa kata orang. Yang perlu kamu informasikan apa. Kemudian dia tanya banyak hal. Lalu kemudian pesan Bapak apa dari peristiwa Alung ini. Saya bilang ini, satu, jangan sampai menjauh dari Tuhan. Setiap kita butuh Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang kedua saya bilang, bagi semua diaspora, orang-orang yang merantau, orang Indonesia yang merantau di Amerika, dimanapun, jangan pernah menyendiri, jangan pernah terpisah dari komunitas yang membangun.
Saya kasih contoh sama dia, Alung selama gabung dalam komunitas gereja. Ada teman-teman yang mendukung, menegur dia, menguatkan, oke. Tapi begitu satu hari, dia menyendiri. Dicoba diajak ke gereja, cuman hahaha, dan menghindar. Setiap kali ditanya, selalu menghindar. Menyendiri. Saudara tahu, ayam saja kalau menyendiri terus. Tahu ayam? Kalau ayam suruh sendiri terus, lama-lama apa? Mati. Kita juga begitu, kita ini butuh orang lain. Loh, dan amin. Lalu saya pesan sama dia, sampaikan kepada warga yang di Amerika, supaya apa? Kalau dia anak Tuhan, mereka harus tetap setia, komitmen di gereja. Supaya setiap kali kita lemah, ada yang menguatkan. Ketika kita susah, ada yang menghibur. Saat kita salah, ada yang menegur dan menasihati. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan menyendiri. Sudah tidak mau kumpul sama orang Indonesia. Percayalah, itu orang akan jadi aneh. Kenapa ada teman yang ceritakan, di Morris dia ambil sandalnya sendiri, ngomong sama sandalnya sendiri. Tapi puji Tuhan, minggu kemarin jam 10 pagi sudah berangkat terbang ke Indonesia. Senin malam jam 8 tiba di Jakarta. Dan puji Tuhan saudara, ketemu adiknya perempuan sudah tunggu di Jakarta. Ketemu dengan Pak Lukman, orang tua daripada pengurus kita yang mendampingi. Sampai di Jakarta, serah terima, paspornya diberikan. Uang saku juga yang dikumpulkan diberikan, ya kan? Lalu kemudian sempat foto juga dengarnya saudara. Dan ternyata mereka akhirnya besoknya terbang ke Surabaya. Ya. Dan sampai Surabaya, adiknya BBM saya agak panik. Pak, kami kena mafia pesawat. Apalagi ini sebelum. Mafia pesawat. Kenapa? Kopernya Alung ditukar, Pak. Waktu dibuka isinya lain. Padahal kopernya sama-sama Polo. Saya langsung, nggak mungkin lah. Kecuali kalau kopernya Alung isinya 100 buah iPad, dicuri orang masuk akal. Tapi seminimal Anda tahu, dia minta pesan sama Jeffrey, tolong belikan ini sepatu Keds warna putih baru, celana jeans harus warna hitam, kaos harus warna putih ada kerannya. Jeffrey belikan Michael Kors kalian saudara kita, ya kan? Pakaian dalam dan sebagainya. Saya bilang sama dia, udah dia minta apa beliin aja semua, disiapin. Saya langsung berkata, enggak mungkin lah orang mau curi begitu. Tapi coba kamu naik pesawat apa? Garuda. Coba lapor sama petugas Garuda, apakah ada? Ternyata betul ditelepon, oh iya ada yang penumpang lain lapor ketukar kopernya. Akhirnya sudah ketemu, mereka senang. Terus adiknya bilang, terima kasih Pak. Saya tanya, Alung kemana sekarang? Alung Pak, sejak sampai Surabaya. Dia naik sepeda motor, keliling Surabaya Pak. Herannya adalah, 10 tahun sudah dia tinggalkan Indonesia. Tapi jalan-jalan di Surabaya dia tidak lupa Pak. Tidak pernah nyasar, walaupun belum punya SIM, nekat jalan naik sepeda motor Pak. Dan ternyata dia bisa tahu tempat-tempat makanan kesukaannya dulu. Dia bisa andok makan di sana, ya toh. Dan kemudian sempat katanya waktu makan apa pecel atau apa saudara, ketemu salah seorang jemaat kita yang sudah pulang ke Surabaya saudara. Lalu dia Alung tadi kayaknya pernah di Philadelphia ya. Jadi lumayan dia jauh lebih baik saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan, amin. Dan mari sebelum kita lanjutkan, kita saksikan lebih dulu. Sebelum dia pulang, Jeffrey sempat ambil rekaman tentang Alung. Kita saksikan, silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Gafur sebagai konsul RI yang sudah membantu saya untuk pemulangan saya ke Indonesia. Juga Bapak Lukas, Pastor Betani yang juga terus sudah membantu saya, Ibu Indah dan teman-teman lainnya, Pak Jingkwok, Toko Pendawa, serta seluruh teman-teman yang ada di Philadelphia. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan bantuannya. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan saya berkata, saya bangga punya orang-orang saudara-saudara, orang-orang yang punya tanggap dan kepedulian. Saya hanya umumkan 2 minggu, semua pesawat dan tiket dan untuk pendampingnya sudah tertutup semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Terima kasih buat dukungan saudara. Saya percaya saudara menabur, engkau akan menuai luar biasa. Amin. Tapi jangan sampai saudara menyendiri. Punya masalah share.
Di gereja ini tiap minggu, setengah minggu kita punya berbagai kelompok. Dari anak-anak saudara gabunglah ke BKC. Dari teenager gabunglah ke JEM. Dari Anda yang sudah berusia dewasa, gabunglah ke Pro-M. Bagi Anda yang sudah merasa tua, gabunglah ke BHF siap satu pagi. Dan saudara, ada FA Tubuh Kristus, ada doa malam Kemis. Tujuannya apa? Supaya saudara gabung dalam komunitas. Sehingga akhirnya saya bersyukur. Saya dengar banyak kesaksian dari kelompok-kelompok ini, dari semua komunitas ini. Mereka rata-rata sekarang bertumbuh luar biasa karena ternyata sudah kompak dan saling membangun satu dengan yang lain. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Bahkan ada satu FA saya dengar sudah komplit. Kalau di antara rombongan FA-nya ada mobilnya rusak, ada yang perbaiki gratis. Kalau ada yang masalah dengan kukunya, akan ada yang perbaiki kukunya gratis. Kalau ada yang mau foto, gratis loh. Asal harus jadi anggota FA tersebut loh. Mana Pak? Cari sendiri saudara. Bergabunglah. Tapi jangan sampai ada yang ngomong gini, Pak, ini Alung sudah sukses Pak. Tapi habis ini akan jadi banyak pelajaran bagi orang-orang Indonesia yang lain yang mau pulang Pak. Maksudnya gimana? Mereka belajar di Alung. Lumayan juga ya. Tiket dibayarin. Bahkan juga pulang dikasih uang sama. Nanti ada orang-orang Indonesia Pak yang akan pura-pura gila kayak Alung. Mau pulang, saya berkata, oke lah, nggak apa-apa. Ada orang mau manfaatin kita, nggak apa-apa. Tapi kita biarkan saja masuk rumah sakit jiwa 6 bulan. Setelah 6 bulan, barulah kita keluarkan dan kita pulangkan. No, just joking. Saudara-saudara, jangan pernah Anda menyendiri. Kita butuh orang lain. Komunitas yang membangun. Bersyukurlah Tuhan tetapkan ada gereja ini di kota ini untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang pertama, jangan lari dari salib. Jangan pernah Anda berpikir salibmu yang paling berat, atau bahkan kau mau iri, atau bahkan kau mau potong salibmu. Yang kedua, jangan pernah mengasihani diri sendiri. Teruslah kerjakan bagian kita. Dan yang ketiga, jangan menutup diri dari komunitas kita. Ayo kita berdiri bersama-sama. Naikkan.